Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Saputra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada bagian subjudul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Menurutnya, komitmen warga negara terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa merupakan tantangan sendiri bagi warga negara atau bagi bangsa kita. Apabila hal demikian semakin dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan negara kita akan kehilangan kebudayaan dasarnya. Apalagi pada saat ini kita ketahui bersama dengan masuknya era globalisasi, yang dimana pada zaman yang serba modern ini kita dapat memperoleh sesuatunya dengan sangat mudah, ditopang lagi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Semua pekerjaan manusia seakan lebih mudah daripada sebelumnya. Dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi ini, pekerjaan manusia akan lebih mudah dan sangat terbantu dengan adanya teknologi. Namun kita juga perlu sadar bahwasanya kita memiliki suatu kebudayaan yang perlu kita pertahankan. Karena negara yang maju atau negara yang hebat itu adalah negara yang mengingat dan mengenang apa yang dimiliki negaranya yang telah diperjuangkan oleh para pejuang yang terlebih dahulu. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini sebagai pengembangan kepribadian, semoga dapat menopang kembali rasa cinta dan patriotisme warga negara, terutama untuk para pemudanya sebagai penerus bangsa ini. Kemana akan dibawa negara ini tergantung oleh para penerusnya. Apabila hal demikian terus dibiarkan, ketidaksadaran atau kita masih bersifat konsumerisme akan menimbulkan ketegangan dan tarik ulur antara kearifan lokal dan budaya asing. Munculnya krisis kepercayaan, disintegrasi, distori nasionalisme, kemiskinan, pengangguran, dan rusaknya lingkungan hidup. Hakikat kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, agar kita pemudanya teruntuk seluruh warga negara Indonesia untuk kembali mencintai apa-apa yang telah kita miliki. Apalagi pada saat-saat ini kita telah dilanda suatu musibah yang merupakan musibah yang bersifat non alam atau yang kita kenal bersama, yaitu coronavirus atau COVID-19 ini. Pada saat ini sebenarnya bukan negara kita saja yang merasakannya. Seluruh dunia sekarang ini sedang dalam rasa ketakutan tersendiri. Tetapi apakah negara kita sebelum adanya coronavirus ini sudah siap akan hal itu? Apakah kita sadar pada suatu hari nanti negara kita akan begini saja, atau kita akan mengalami suatu musibah, baik itu musibah alam, peperangan, termasuklah yang ini yang bersifat non alam. Dengan keadaan negara yang seperti ini, mulai dari krisis ekonomi, kecerdasan kita kurang, semuanya bisa dikatakan kita masih tergantung terhadap negara-negara lain. Apalagi warga negara, terkhususnya pemuda kita saat ini, lebih bersifat konsumen atau konsumerisme, mencintai produk-produk luar. Bukankah kita juga memiliki atau mempunyai produk-produk tersendiri oleh orang-orang yang sadar akan cintanya terhadap negara ini, tetapi kita seakan tidak peduli dengan mereka. Mungkin yang ada di pikiran kita adalah bahwasanya apa yang diciptakan oleh negeri kita ini jauh tertinggal. Tetapi setidaknya kita membeli atau menggunakan apa-apa yang telah mereka ciptakan, agar mereka atau lebih banyak lagi orang akan berpartisipasi untuk kembali mencerdaskan bangsa ini dengan berbagai prestasi, baik bersifat prestasi akademi maupun non akademi. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya terjadi di negeri kita ini mengenai, yaitu suatu karya bangsa. Contohnya pada saat ini kita sedang kesulitan dalam bidang medis dalam menghadapi coronavirus ini, yaitu dengan kekurangannya APD. Beberapa waktu lalu negara kita telah membeli alat pelindung diri ini dari negara-negara tetangga, ataupun bisa kita sebut yaitu adalah negara China atau Cina. Kita membeli alat pelindung diri dari negara tersebut.
Namun sadarkah atau terpikir oleh kita bahwa ada sesuatu hal yang aneh pada saat kita membeli alat APD ini dari negara tersebut? Bahwasanya memang tertulis di situ cara penggunaan ataupun dari bahan apa APD tersebut diciptakan. Namun pada penciptanya atau APD ini diciptakan oleh siapa? Ternyata tertulis Made in Indonesia. Jadi ini membuktikan bahwasanya negara kita mempunyai atau sebagian orang mempunyai kelebihan tersendiri untuk menciptakan sesuatu. Namun mungkin ini menurut saya pribadi, kita tidak menghargai atau mungkin pemerintah kita kurang supportnya atau kurang memberikan fasilitas kepada para pemuda kita untuk semakin berkarya. Dan sekarang ini kita sedang saat-saatnya kesulitan mendapatkan APD dan kita beli dari negara orang yang merupakan ciptaan negara kita sendiri loh. Jadi selama ini kemana coba? Apakah kita pernah terpikir hal demikian? Sesuatu yang pernah kita ciptakan sendiri dan suatu saat kita kesulitan untuk mendapatnya dan kita beli dari negara lain yang merupakan ciptaan kita sendiri. Jadi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan kepribadian, setidaknya dapat menumbuhkan rasa cinta kita, rasa sadar kita untuk kembali mencintai negeri ini dan untuk kembali meningkatkan rasa takwa dan iman kepada Sang Pencipta. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting manfaatnya. Maka di masa ini harus segera dilakukan perubahan secara konsep, orientasi, materi, metode, dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar, orang-orang yang berada di bangku pendidikan maupun seluruh warga negara kita. Kita memang punya hak, tetapi juga kita mempunyai suatu kewajiban yang harus kita penuhi sebagai warga negara. Menggunakan sebaik-baiknya dan secara demokratis dan juga terdidik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu pada bagian subjudul Ideologi Pancasila. Yang pertama adalah asal ideologi Pancasila. Setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yang merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman bagi masyarakat dan seluruh warga negara bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan landasan jika ada hambatan atau gangguan yang menyerang bangsa Indonesia agar tetap kokoh berdiri dalam menghadapi persoalan. Pada bagian yang kedua adalah sejarah ideologi Pancasila. Dalam kitab Sutasoma dijelaskan Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi: yang pertama, dilarang melakukan kekerasan; yang kedua, dilarang mencuri; yang ketiga, dilarang mendengki; yang keempat, dilarang berbohong; dan yang kelima adalah dilarang minum minuman keras. Pada bagian berikutnya adalah pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajit Manwidyo Diningrat dengan 33 pembicara. Pada sidang pertama BPUPKI digelar pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan yang selanjutnya adalah pembentukan Panitia 9 22 Juni 1945. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila yang termasuk dalam Piagam Jakarta tersebut ialah: yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya.
Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti menjadi dengan nama PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sidang PPKI yang dilaksanakan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Atta. Sila pertama diubah menjadi dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya adalah Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman, baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapannya. Demi menghindari hal tersebut, Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar. Yang selanjutnya adalah tujuan akhir ideologi Pancasila. Pancasila sebagai sebuah ideologi bukanlah sekedar susunan kalimat yang terdiri dalam 5 poin. Di balik kesederhanaan itu, Pancasila memiliki tujuan yang penting bagi stabilitas kehidupan birokrasi dan kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah kelebihan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia saat ini memiliki banyak keunggulan. Menurut Presiden Soekarno pada pidatonya peringatan hari lahirnya Pancasila mengatakan bahwa Pancasila memiliki keunggulan dari 2 ideologi besar yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Namun, ideologi Pancasila merupakan yang paling sempurna. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai detik ini, negara Indonesia masih dapat mampu mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Padahal kalau kita lihat secara sesama dan bersama, bahwasanya negara Indonesia telah mengalami banyak pergolakan, juga pemberontakan di dalam negeri. Juga kita telah banyak mengalami penghasutan atau adu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, Pancasila sendiri masih mampu untuk mempertahankan dirinya sebagai suatu hal yang benar untuk mempertahankan negara Indonesia ini. Dan yang kelima adalah kekurangan ideologi Pancasila. Adapun kekurangan ideologi Pancasila adalah dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Namun, kalau sebenarnya kita berpikir secara baik dan benar bahwasanya ideologi Pancasila sebagai dasar negara tidaklah memiliki pertentangan terhadap negara kita sendiri. Bahwasanya apabila Pancasila ini sendiri memiliki pertentangan terhadap kehidupan bermasyarakat di dalam negara kita, pastinya sudah sejak lama Pancasila ini sendiri dilengsarkan sebagai dasar negara. Apalagi pada awal pembentukan atau awal sidang pembentukan Pancasila ini dihadiri oleh berbagai suku bangsa dan juga agama yang dimana mereka setuju akan adanya Pancasila. Begitu juga kita ketahui bahwasanya Pancasila di awal pembentukannya itu oleh pemikiran Bung Karno yang merupakan umat Islam. Jelas beliau berpikir apabila pemikiran yang dia kembangkannya itu Pancasila memiliki pertentangan terhadap agama, tidaklah mungkin dia menjadikan Pancasila sebagai suatu dasar negara. Namun kalau kita lihat sendiri, sebenarnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang teriak NKRI harga mati, namun mereka tidak berpikir secara baik menyandingkan agama dan Pancasila. Agama dan Pancasila kalau menurut saya bukanlah hal untuk disandingkan, karena agama itu adalah suatu yang hakiki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun Pancasila sendiri adalah suatu gagasan pikiran dari manusia yang dimana manusia memiliki banyak kekurangan. Saya pribadi memiliki suatu pengalaman ketika saya bertanya kepada teman saya yang berumat Kristen atau Kristiani. Saya tanya kepada beliau, apakah isi dan kandungan makna pada Pancasila ini memiliki pertentangan terhadap agama yang engkau percayai? Beliau dengan tegas menjawab, Pancasila tidak memiliki pertentangan terhadap kepercayaan kami. Bahkan kami di dalam ajaran kami itu ideologi Pancasila juga diajarkan seperti halnya dalam yang diajarkan dalam agama kami. Begitu juga dengan umat Islam. Sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya pemikir pertama Pancasila adalah Bung Karno yang memang betul-betul beragama Islam. Jadi janganlah sesekali untuk kita kembali untuk membuat provokasi yang menyandingkan antara agama dan NKRI. Apabila Anda umat beragama, umat berakal, pastinya Anda berpikir dengan
membaca dengan seksama, memahami bahwa isi kandungan dari Pancasila itu tidak ada bertentangan dalam isi dengan agama. Dan pada pembahasan berikutnya ini kita masih membahas mengenai ideologi Pancasila. Namun di sini lebih tertuju kepada ideologi Pancasila dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah Pancasila dalam aspek ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti merupakan suatu landasan, ide ataupun gagasan yang bersifat fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara yang mengatur bagaimana suatu sistem itu untuk dijalankan. Pancasila dalam aspek politik. Politik hukum diartikan adalah suatu kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dan menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk tentang apa yang dijadikan atau kriteria untuk menghukum sesuatu. Dan yang ketiga adalah Pancasila dalam aspek ekonomi. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang bersifatkan pada 5 sila pada Pancasila. Secara sederhana, ekonomi Pancasila disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan pengendalian oleh pemerintah atau pasar terkendali. Terdapat 5 ciri pokok yang terdapat dalam konsep ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah dikembangkannya kooperasi, adanya komitmen pemerataan, lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis, perencanaan yang terpusat, dan pelaksanaannya secara desentralisasi. Tampak bahwa sistem ekonomi Pancasila memiliki perbedaan mencolok dengan sistem ekonomi liberal, yang dimana sistem ekonomi liberal lebih bersifat untuk menguntungkan suatu pihak tertentu atau individu tertentu, atau bisa kita sebut dengan sistem kapitalisme. Sedangkan sistem ekonomi pasar Pancasila ini adalah lebih mengutamakan kepentingan kebanyakan rakyat. Dan yang selanjutnya adalah Pancasila dalam aspek budaya. Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia. Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aspek sosial budaya, agar budaya yang kita miliki tidak menjadi kekuatan tarik ulur dengan budaya asing. Apalagi kita ketahui bersama, pada saat ini kita telah masuk yang nama zaman globalisasi. Dengan adanya zaman globalisasi ini, sesuatu hal yang akan kita inginkan akan sangat mudah kita dapat. Apalagi kita ketahui bersama, warga masyarakat kita lebih bersifat konsumen terhadap produk-produk luar daripada produknya sendiri. Ini akan menyebabkan kelunturan kulturasi budaya yang kita miliki. Baik, itulah penjelasan materi dari saya, mulai dari bagian subjudul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, dan selanjutnya ideologi Pancasila dan ideologi Pancasila dalam berbagai aspek. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata pada penjelasan saya. Saya dan Lisa Putra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.